Jadi Raja Harun al-Rasyid ini memberikan nasihat kepada kita bahwasanya apapun yang dapat kita lakukan untuk guru kita, kita lakukan. Kita lakukan dengan semua kemampuan kita dari segi apapun. Dan itu adalah di antara adab seorang murid kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam agama Islam, adab haruslah kita junjung tinggi. Baik itu adab makan, minum, dan bahkan berpakaian sekalipun juga ada adabnya. Nah, oleh karena itulah agama Islam disebut dengan agama yang beradab, bukan biadab. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diceritakan bahwasanya dulu ada seorang raja yang bernama Raja Harun al-Rasyid. Jadi Raja Harun al-Rasyid ini adalah seorang raja di kota Baghdad. Pada suatu ketika Raja Harun al-Rasyid ini mengutus anaknya kepada seorang ulama yang bernama Imam Usmu'i. Jadi Imam Usmu'i ini adalah seorang syekhun min masyayikhil Arab, seorang guru daripada ulama-ulama yang ada di Arab. Pada suatu ketika Raja Harun al-Rasyid ini melihat Imam Usmu'i lagi berwudu dan membasuh kakinya. Dan juga raja ini melihat anaknya lagi mengucurkan air ke kaki Imam Usmu'i. Ketika melihat pemandangan tersebut, Raja Harun al-Rasyid langsung marah. Dibentak itu Imam Usmu'i. Coba kita pikir, seorang ulama dibentak oleh seorang raja. Jadi ini menunjukkan bahwa Raja Harun al-Rasyid ini bukan cuman seorang umara, tetapi juga ulama. Bukan sekedar pemimpin, tetapi beliau juga adalah seorang ulama. Sebagai contoh, misal ada tentara, terus tentara ini dibentak. Nggak ada yang akan membentak dia, nggak ada yang berani membentaknya kecuali komandannya, kecuali pangkatnya itu lebih tinggi daripada tentara tersebut. Begitu juga Raja Harun al-Rasyid. Jadi dibentak itu Imam Usmu'i. Apa kata Raja Harun al-Rasyid? Wahai Usmu'i, hanya saja aku mengutus anakku ini kepadamu litu'allimahu wa tu'addibahu, supaya engkau mengajarkan ilmu kepadanya dan engkau mengajarkan adab. Lantas kenapa engkau menyuruhnya untuk mengucurkan air dengan tangan kanannya dan engkau tidak menyuruhnya untuk membasuh kakimu dengan tangan yang satunya lagi? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Jadi Raja Harun al-Rasyid ini memberikan nasihat kepada kita bahwasanya apapun yang dapat kita lakukan untuk guru kita, kita lakukan. Kita lakukan dengan semua kemampuan kita dari segi apapun itu. Dan itu adalah di antara adab seorang murid kepada gurunya. Dan adab itu tidak hanya selalu berkaitan dengan sesama makhluk, juga berkaitan dengan ibadah. Ada adab ketika berwudu, adab ketika sholat. Nah, di bulan Ramadan ini sama-sama kita ketahui bahwasanya pada umumnya umat Islam itu melaksanakan ibadah puasa. Di antara adab berpuasa adalah hendaknya kita jangan terlalu banyak makan di malam hari dan jangan terlalu banyak tidur di siang hari. Karena kenapa? Jika kita banyak makan di malam hari dan kita banyak tidur di siang hari,
niscaya perut kita tidak akan merasakan yang namanya lapar. Sementara tujuan puasa itu adalah untuk memecahkan hawa nafsu, untuk mengalahkan hawa nafsu. Jika perut kita kenyang, nafsu itu bukan menjadi lemah, akan tetapi semakin kuat. Dan di antara adab berpuasa juga adalah hendaknya kita tidak melakukan kemaksiatan. Memang pada umumnya kemaksiatan itu tidak boleh dilakukan, baik untuk orang yang lagi shaim ataupun muftir, baik untuk orang yang lagi berpuasa, adapun tidak dalam keadaan berpuasa tidak boleh melakukan kemaksiatan. Akan tetapi bagi orang yang berpuasa itu lebih dianjurkan, lebih dikuatkan, lebih dikhususkan agar tidak melakukan kemaksiatan. Karena tujuan berpuasa itu adalah agar kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, ketika kita lagi berpuasa, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketakwaan tersebut? Sementara takwa adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dimudahkan untuk meninggalkan segala macam kemaksiatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.